Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad adalah adalah hamba hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Masya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya pengen cerita tentang kok bisa dapat mu'alaf yang akhirnya ini menjadi pengalaman pertama kalinya saya memandu seseorang bersyahadat. Saya izin cerita ya, kok bisa? Kita mulai. Bismillah, saya juga tidak menyangka ternyata cita-cita saya sejak SMA pengen banget untuk memandu seseorang itu bersyahadat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang baru mau mu'alaf. Nah, berbeda kalau kita bertalkin kepada orang yang mau meninggal. Ya, maksudnya ya diperdengarkan syahadat gitu. Bukan itu, tapi ini betul-betul orang yang masih hidup gitu ya. Artinya, saya flashback di tahun 2007. Jadi waktu itu saya tuh seneng banget nonton video dari Dr. Zakir Naik. Waktu itu masih zaman VCD. Jadi saya mengkoleksi banyak banget beberapa ceramah-ceramah dan juga sempat juga ada debat antara Dr. Zakir Naik dengan William Campbell. Itu waktu pertama kalinya tuh mulai sangat terkenal tuh. Jadi Dr. Zakir Naik ini adalah murid dari Ahmad Deedat yang juga seorang debater yang bisa mempengaruhi banyak orang-orang. Masya Allah, itu semua atas izinnya. Nah, sebenarnya saya terinspirasi juga ketika dia membantu seseorang itu bersyahadat. Ya, semakin kesini tuh makin banyak orang ikut di forum-forum beliau dan bersyahadat. Dan saya juga pernah datang di forumnya Dr. Zakir Naik waktu datang ke Indonesia. Saya di depan mata saya itu ada orang-orang yang bersyahadat. Melihat langsung dipandu bersyahadat. Kurang lebih ada belasan orang. Saya lupa tepatnya berapa. Yang jelasnya waktu itu di Unhas, di Baruga Petarani, saya melihat di depan mata saya orang-orang yang masuk Islam. Masya Allah. Jadi disitulah makin kuat cita-cita saya, impian saya. Ya Allah, saya juga pengen banget ya memandu seseorang untuk bersyahadat. Cuma dengan kata-kata itu, dan selalu ada keinginan itu. Dan memang kuat sekali. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah berhati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan. Karena Allah itu mengabulkan setiap apa yang kita prasangkakan. Karena ini inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, persoalan waktu aja sebenarnya. Soal kepantasan diri, soal waktu yang pas, mungkin kita nggak tahu kapan. Nah, sebagaimana banyak orang bercita-cita pengen sukses, punya rumah yang besar, kendaraan yang mewah, anak-anak, ya, dan banyak hal. Dan itu semua bisa terwujud kalau kita sudah pernah tuliskan atau kita lisankan. Bahkan juga ada yang tidak perlu kita lisankan, Allah berikan apa yang kita butuhkan. Apalagi kalau kita sebut-sebut itu di dalam doa, di dalam target diary yang Anda tulis, itu juga biasa terjadi. Tapi itu semua karena kita meyakini bahwa suatu saat nanti insya Allah akan terwujud. Jadi saya tiba-tiba dapat chat. Ini yang menarik nih. Saya dapat chat dari saya nggak nyangka bahwa itu adalah tim saya sendiri dulunya. Jadi pernah menjadi salah satu mitra berteman dengan saya dan dia ngechat, "Kak, ada nih yang pengen mau masuk Islam, tapi dia bingung di mana tempatnya. Boleh Kak dipandu langsung oleh Kakak Sarwandi?" Masya Allah, saya langsung dengan respon cepat, "Ayo dek, gaspol." Bukan apa-apa, soalnya udah lama banget tuh. Saya itu kalau ada istilah orang pertama kali jualan produk misalnya dan laku, pertama kalinya itu istilahnya pecah telur.
namanya sesuatu yang baru pertama kali, itu excitednya luar biasa. Nah, apalagi kalau sampai berulang kali. Nah, akhirnya saya langsung mencari tempat yang pas, dan saya alhamdulillah sudah masuk di dalam sebuah yayasan dakwah yang dimana ketua yayasannya ini adalah seorang Chinese Muslim. Nah, beliau ini adalah ketua yayasan di salah satu masjid, Cheng Ho namanya. Cheng Ho ini adalah nama Laksamana Cheng Ho yang seorang Muslim yang Masya Allah luar biasa, itu punya banyak banget nama masjid di Indonesia. Nah, salah satu masjid Cheng Ho-nya itu ada di Goa, yang saya sering banget di sana ngisi ceramah maupun khutbah. Dan alhamdulillah saya langsung kontak lah pengurus masjid di Cheng Ho. Masya Allah responnya baik banget, dipersiapkan bahwa sebaiknya hari Jumat. Ternyata juga memang pengennya juga hari Jumat nih yang mu'alaf untuk syahadat. Subhanallah. Jadi akhirnya saya atur jadwal, atur janji, dan saya ditanya-tanya juga apakah ada semacam sertifikat bahwa resmi masuk Muslim. Nah, itu formalitas aja supaya untuk pengurusan dokumen. Nah, saya tanya juga, ternyata ya ada. Jadi ada surat keterangan yang ditandatangani, ada stempel dari yayasan bahwa apakah ada paksaan dari orang lain atau tidak? Tidak, dari hati. Oke. Karena di sini kita akan, dan saksi-saksinya dari ada yang bisa jadi saksi di sini satu orang. Sudah resmi masuk Islam tanpa paksaan. Jadi betul-betul tanpa paksaan. Jadi la ikraha fiddin. Jadi itu memang itu adalah prinsip kita dalam berdakwah. Tidak ada paksaan orang dalam masuk Islam. Jadi kalau ada orang mau masuk, kita welcome. Kita tanyakan alasannya dulu. Nah, saya tanya nih, waktu kita sudah di masjid, kita sudah mulai ini, kita wawancara dulu kan. Kalau boleh tahu, Cici sudah berapa lama mengenal Islam? Dipelajari sebelum akhirnya tertarik masuk Islam? Kalau pelajari dari bulan 3. Bulan? 3. Sejak Maret 2023 ini, Masya Allah. Nah, yang membuat tertarik masuk Islam ini karena ternyata mu'alaf ini, dia ini sebenarnya sudah tertarik masuk Islam sejak bulan 3 di tahun 2023. Tapi enggak sempat-sempat, selalu batal. Sudah tertarik, dia sudah belajar tentang Islam, alhamdulillah. Lah, entah kenapa pas saya yang dihubungi dalam waktu hanya sekitar 2 3 hari lah, 2 atau 3 hari, saya tidak salah itu ada chatnya. Saya di chat kalau tidak salah di hari Rabu, Jumatnya sudah mu'alaf gitu. Nah, jadi beliau ini sebenarnya udah lama banget tuh mau masuk Islam. Dan saya tanya, kok tertarik gitu? Ternyata dia tuh sering mempelajari, baik itu lewat YouTube. Wah, Masya Allah. Sama teman, sama sering nonton YouTube, Pak Hamka. Oh, nonton YouTube juga, ternyata ada hidayah ya, Masya Allah. Jadi jangan lupa untuk selalu share teman-teman ya. Ternyata kalau kita share, itu bisa. Ternyata hidayah juga bisa wasilahnya dari YouTube. Dan kenapa saya merekam video ini juga teman-teman semua? Saya nggak tahu, jangan sampai lewat video ini ada di antara Anda akhirnya ngechat saya di WA, pengen dibantu, difasilitasi untuk bisa resmi masuk Islam, supaya pengurusan dokumen dan sebagainya itu tidak ribet. Nah, terus kenapa mesti ada dokumen? Kenapa perlu ada tanda tangan di atas surat keterangan? Supaya kedepannya kalau ada masalah, tanda tangan dari yang mu'alaf ya, dan yang mu'alafkan, dan juga dari lembaga itu betul-betul dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Karena memang tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh kita mengajak orang secara paksa masuk agama apapun di negara kita. Sehingga kenapa kita perlu harus ada tanda tangan, dan di situ tertuang bahwa tidak dipaksa oleh siapapun. Sehingga pada saat nanti misalnya ganti KTP, ya kan pasti keterangan agama di situ harus berubah. Jadi perlu memang ada dokumen. Jadi Dukcapil juga pada saat meminta ini ada keterangan resmi dari lembaga yang mengislamkan, ditampilkanlah, karena kita ada surat itu. Jadi ada 2 lembar, satu
dipegang oleh pihak lembaga Masjid Cheng Ho di sini, satunya itu dipegang oleh mualafnya. Nah, kalau bisa ya difoto gitu supaya tahu-tahu kalau misalnya hilang, itu tinggal diperlihatkan aja soft filenya, foto yang kita sudah amankan gitu ya. Jadi ada apa-apa misalnya hilang, aman. Saya juga pun merasa juga aman pada saat proses mengislamkan seseorang yang pengen mu'alaf. Begitu. Nah, gitu teman-teman semua. Alhamdulillah lancar sampai selesai, dan kita bahkan sampai ngopi dulu ya. Ngobrol dulu sama mu'alaf dan teman yang ngajak dia ke masjid. Masya Allah. Jadi ngobrol-ngobrol. Ternyata ada banyak sebenarnya kisah-kisah orang-orang yang sebenarnya pengen masuk Islam mu'alaf, tapi selalu terkendala. Bahkan ada kisahnya nih, ada orang yang mau masuk Islam, itu setiap kali dia sudah menentukan jadwal, dia sudah mau berangkat misalnya ke masjid, sudah janjian gitu ya sama yang akan Islamkan dia, biasa dapat musibah. Bahkan ada yang kecelakaan. Ketika sembuh 1 tahunan, dia mau masuk Islam lagi, kecelakaan lagi. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Entah kenapa. Mungkin kita perlu betul-betul meluruskan niat. Ya, luruskan niat, terus juga kalau bisa ada ridho dulu dari orang tua, izin dulu sama mereka. Kalau misalnya tidak dapat izin, minimal kita sudah memberitahu. Jangan sampai kita sekedar masuk tapi tidak memberitahu. Jadi tetap harus diberitahu. Sebagaimana yang mu'alaf ini, dia sudah beritahu, lama diskusinya sampai dilarang awalnya. Ditolak pastinya kan, kenapa pindah gitu. Tapi dengan bujukan yang baik, ternyata orang tuanya ngerti. Ini bagus banget nih. Ini kita kalau diskusi itu dialog lah bahasanya, itu Allah akan mudahkan. Jadi minta sama Allah supaya minimal dapat ridho, dapat restu. Karena orang tua juga perlu mengetahui kita masuk Islam. Kalau ini ya masuk Islam ini masih jomblo. Nah, apalagi misalnya pengen nikah gitu ya, lintas agama, tentu dalam Islam itu wajib gitu ya, harus masuk Islam. Ya, kedua-duanya harus Islam. Nah, jadi yang awalnya misalnya Nasrani pindah ke Islam. Nah, jadi yang mu'alaf ini seorang Kristen Protestan sebelumnya. Agama? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau pengen misalnya dibantu pengurusannya, silahkan WA saya saja sebagaimana di judul video ini. Nah, saya insya Allah akan bantu untuk processingnya. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman semua begini, teguhkan hati, dialogkan dengan keluarga. Ya, apapun hasilnya dengan keluarga, kita masuk Islam itu sudah yang penting memberitahu. Karena memang dalam Islam itu syaratnya adalah proklamir. Salah satu syarat orang masuk Islam itu adalah memproklamirkan dirinya sebagai muslim. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam pertama kali, kan dulu kita harus tahu bahwa sebenarnya kenapa saya sebagai pendakwah ini semangat mencari orang-orang yang mau mu'alaf. Saya bukan mengajak dia, tidak, saya cuma mau mencari aja ya, mau diislamkan, tapi bingung memulainya dari mana. Dulu begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengislamkan orang-orang yang sebelumnya adalah kafir, yang sebelumnya adalah muslim gitu kan. Orang-orang Quraisy dulu yang akhirnya masuk Islam, kaum Ansor dan sebagainya, sehingga tersebar Islam ini juga dan mengislamkan orang-orang. Jadi dulu itu bukan, tapi dulu yang dakwahnya adalah mengislamkan orang yang belum Islam. Nah, makanya kenapa tugas pendakwah saat ini sebenarnya ada dua, mendakwahkan yang bukan Islam dan mendakwahkan Islam kepada orang Islam itu sendiri. Jadi memuslimkan orang muslim itu lebih berat karena cuma sekedar KTP. Saya bahkan sampaikan kepada mu'alaf ini bahwa jangan sampai cuma formalitas masuk Islam, lalu kita nggak sholat, kita nggak menjalankan apa yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Pembedanya sederhana, saya cuma sampaikan bahwa pembedanya itu akadnya itu dalam Islam. Ya, perjanjian pembeda antara yang kafir dan yang muslim sederhana. Apa itu? Cuma sholat. Jadi kalau kita sholat, kita muslim. Syahadat itu cuma pintu masuk aja. Nah, sedangkan sholat ini kita pelajari pelan-pelan. Saya bilang, nggak perlu buru-buru. Yang penting nggak perlu buru-buru langsung harus bisa semua, dihafal doa-doanya dan sebagainya. Yang penting adalah mau belajar dan mau berbenah dari waktu ke waktu, ada progres. Nah, sebagaimana kita dulu sebagai anak-anak yang waktu belajar sholat itu kan nggak langsung jago kan, pakai proses. Sebagaimana juga mu'alaf itu juga nggak bisa langsung
diarahkan sholat langsung pintar semua, nggak boleh. Itu pelan-pelan ya. Makanya kenapa dalam proses mengislamkan seseorang itu tanggung jawab yang paling utama adalah menjaga orang yang baru masuk Islam ini, yang mu'alaf ini, supaya mereka tahu apa langkah berikutnya. Karena langkah pertama sudah dilakukan, langkah berikutnya perlu dituntun, perlu diingatkan, perlu diberitahu. Karena masalahnya kalau mereka, karena banyak banget nih, ini banyak kisah-kisah dari teman saya yang mu'alaf juga ya di Palopo. Dia sampai ngomong banyak banget tuh orang masuk Islam tapi yang nggak sholat. Banyak yang mu'alaf yang nggak sholat. Ya sayang juga sih, karena cuma sekedar masuk Islam aja karena melihat karena Indonesia ini mayoritas muslim, jadi ya masuk Islam aja. Sebagaimana orang-orang Chinese dulu bingung karena negeri kita dulunya sebelum ada Konghucu sebagai agama resmi yang keenam, itu Chinese yang masuk ke Indonesia itu wajib memilih salah satu agama, maukah Islam, mau Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu atau Buddha. Nah, harus memilih salah satunya. Makanya kenapa banyak Chinese itu ada yang masuk Kristen, ada yang masuk Hindu, ada yang Buddha, ada juga yang Islam. Nah, makanya kita itu tidak boleh hanya sekedar formalitas masuk Islam, tapi betul-betul kualitas. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu betul-betul pengen betul-betul mendapatkan kebaikan di dunia dan juga akhirat. Karena dia pengen masuk surga dengan kualitas surga terbaik, surga Firdaus kalau perlu. Nah, tentunya amalannya juga sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, ya, Nabi Muhammad itu tunjukkan contoh-contohnya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita pengen menjadi mu'alaf, jangan cuma sekedar formalitas, tapi formalitas itu juga perlu supaya dokumen-dokumen itu dimudahkan. Jadi kalau pengen untuk dapat bimbingan juga, makanya Masjid Cheng Ho itu salah satu kelebihannya adalah ada pengajian rutin setiap pekan buat para mu'alaf. Jadi para mu'alaf sebaiknya itu ikut rutin pengajian. Karena kenapa? Pergaulan itu menentukan agama seseorang. Rasulullah bilang agama seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Jadi agama saja itu ditentukan dengan pergaulan kita. Jadi kita saja yang lahir dalam kondisi muslim, kita fitrah dari awal, kita memang Islam ya, tanpa perlu proses dari agama sebelumnya apa, langsung muslim orang tua kita. Subhanallah, Masya Allah, kita ini saja itu perlu juga memilih pergaulan yang tepat. Supaya apa? Kita ini tetap menjadi hamba Allah yang mengingat selalu Allah dengan sholat. Kita menjalankan rukun Islam. Kita menjalankan yang rukun Islam aja dulu. Ya, lalu kita akan menjalankan yang sunnah, lalu menjalankan sesuatu yang hal-hal yang lain yang Rasulullah SAW contohkan. Para sahabat juga sudah contohkan, Masya Allah. Demikian sharing saya. Semoga para mu'alaf, calon mu'alaf yang betul-betul dari hati pengen masuk Islam, pengen berbenah, pengen berbuat baik, pengen membawa perubahan, ya, maka ayo kita jangan sekedar formalitas, tapi betul-betul kualitas. Semoga bermanfaat buat kita semua yang menonton. Terima kasih dan mohon maaf jika misalnya ada teman-teman dari Nasrani dan agama yang lain yang nonton ini cuma langkah-langkah aja. Saya tidak mau mengajak Anda untuk pindah, tidak. Ini buat yang sudah kepengen pindah tapi nggak tahu mereka harus lakukan dari mana. Begitu. Oke? Saya Sarwandika Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata salah satu mitra beliau insya Allah akan masuk Islam. Akan dituntut langsung oleh Al-Ustaz Sarwandika Sarbini. Syukur. Ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Asal dari Sumarorong, Mamasa. ringan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa nilainya, karena ini adalah pintu masuknya, kunci awalnya untuk menjadi seorang muslimah. Apakah bersedia? Apapun, la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Jadi betul-betul ini adalah niat yang
betul-betul dari hati saudari Cici Sri Mentari. Ya Allah ya Rabbana, kami berkumpul di sini mendoakan saudari kami Cici Sri Mentari yang baru saja masuk menjadi salah satu hamba-Mu yang hadapi cobaan hidup ini ya Allah. Berikanlah selalu keberkahan dalam hidupnya ya Allah. Pertemukanlah dia sosok suami pendamping yang soleh yang menuntunnya di dalam agama ya Allah. Berikanlah hidayah di dalam rumah tangganya kelak ya Allah. Dan semoga beliau ini terus selalu menyembah-Mu ya Allah, selalu mengingat-Mu ya Allah, dan selalu belajar agama-Mu ya Allah. Rabbana, hari ini kita sudah kedatangan saudara baru kita di dalam keluarga besar Islam. Ada saudara Cici Sri Mentari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan beliau, dan insya Allah beliau juga sudah bersiap-siap untuk melakukan resepsi pernikahan. 3 bulan mempelajari Islam ternyata menyentuh hati beliau, dan kita doakan semoga beliau kita terus diberikan hidayah dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-temannya semua yang sudah membawanya ke sini. Ini pahala jariah kita semua. Oke. Terima kasih. Syukran kepada Masjid Cheng Ho juga yang sudah memberikan fasilitasnya kepada kita. Barakallah. Syukran.